itu masing-masing wilayahnya itu nanti akan muncul ya. Jika Bapak Ibu klik nih, misalnya DKI Jakarta, maka akan muncul seperti ini daftarnya, daftar satker. Nah ini mohon maaf ya, ini kita jadikan sampel. Jadi dari sekian banyak satker, ternyata ada berapa nih untuk Jakarta contoh ya, ada 3 satker yang mungkin sudah ya sudah melakukan penilaian, tapi linknya belum diinput di sini. Nah ini minta tolong kepada tim penilai wilayah untuk bisa berkoordinasi dengan satker tersebut, apakah sudah melakukan atau belum. Nah nanti kalau memang sudah ini diisi, maka di sini sudah kita sediakan tabel E persediaan dan tabel E pemeliharaan gedung. Nah ini kita ambil contoh tabel E persediaan DKI Jakarta. Nah kita mau mengisi ya. Kita coba mengisi untuk yang ini PA Jakarta Pusat. Nah, PA Jakarta Pusat bisa ambil dari sini ya, dari link penilaiannya ya, dari link penilaian. Nah, kemudian kita lihat kertas kerja persediaan. Nah, ini dia. Ternyata ini sudah di scan, ada tabel A, ada tabel C1 ya. Nah, ternyata di sini ada beberapa kelemahan, ada kesalahan catatan kode barang. Nah, nilainya 1 juta. Nah, ini nanti tim penilai wilayah coba cek lagi karena di sini kata-katanya total pagu. 10 miliarnya total pagu. Nah, kalau untuk persediaan itu totalnya adalah dengan total nilai aset yang ada di neraca FES. Coba disesuaikan lagi. Tapi kalau memang sudah ini betul total nilai aset, maka kita lanjutkan ke tabel D. Nah, tabel D punya PA Jakarta Pusat seperti ini ya. Nah, ini bukannya tidak betul, ini sudah betul. Cuma jika Bapak Ibu menemukan nama pengendalian yang sama ya, ini kan verifikasi transaksi satu ya, satu verifikasi transaksi. Jika terdapat di C1-nya pada kelompok kategori yang sama, maka pada tabel D tidak perlu dijabarkan satu-satu seperti ini. Artinya bisa langsung digabung. Total nilainya berapa? Ya, yang di C1 ya, ada nilai ya. Ada 1 juta, kemudian ada 1395, ada 1440. Nah, ini pada tabel D, kalau berada pada kelompok kategori yang sama, nah ini sama-sama di verifikasi transaksi. Ini bisa digabungkan, nilai tersebut digabungkan, ditambahkan, jadi 1 juta tambah 1395 ditambah 1440 digabung menjadi 1 di tabel D. Jadi di tabel D hanya 1 baris saja. Verifikasi transaksi ya nilainya gabungan dari yang atas berapa persen gitu. Nah nanti kalau tuntas, nah ini udah bagus, udah tuntas menjadi kelemahan tidak signifikan. Nah jadi kalau ini 0, sekian kan maksudnya kelemahan tidak signifikan. Walaupun dituntaskan, nah tetap kelemahan tidak signifikan. Tapi bisa saja nanti ada salah sajinya yang di atas 0,1% menjadi kelemahan signifikan, maka kalau sudah tuntas, hasil penilaiannya tetap menjadi kelemahan tidak signifikan, bukan menjadi kosong. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata hasil penilaian satker ini efektif, tidak ada kelemahan, maka tabel D biasanya akan nihil, kosong ya, akan nihil, tidak ada kelemahan, maka Bapak Ibu di tabel gabungannya bisa mengisikan angka 0. Nah, ini untuk penilaian ini untuk Jakarta Pusat ternyata ada di verifikasi transaksi dengan nilai 1 ya, kelemahan tidak signifikan, 1. Nah, kemudian monitoringnya karena tidak ada kelemahan, maka bisa isikan 0. Kemudian monitoring transaksi juga sama, tidak ada kelemahan. Nah, kemudian monitoring transaksi juga tidak ada kelemahan. Kemudian juga sama tidak ada kelemahan, stok outbound tidak ada kelemahan. Nah, tinggal dilihat salah sajinya. Kalau sudah tuntas semua, tadi kan kita melihat ya, salah sajinya sudah ditindaklanjuti TL tuntas, maka salah saji di sini tidak perlu kita jumlahkan yang tadi 1 juta dan berikutnya tidak perlu. Cukup 0. Nah, kemudian total asetnya kita input ya. Total asetnya berapa? Tadi 10 miliar berapa ya total aset. Jadi walaupun salah sajinya 0, total asetnya tetap kita munculkan ya 10 miliar misalnya tadi. Maka nanti rumusnya akan tetap menghitung sebagai 0%. Ini kalau kita contoh 1 juta ya.
maka persentasenya juga akan terhitung otomatis ya. Jadi rumusnya mudah, kalau nanti rumusnya hilang tinggal salah saji dibagi total aset dikali 100 ya. Nanti bisa kita koordinasikan kembali. Nah, cuma karena tadi sudah tuntas, maka dia salah sajinya menjadi 0. Total aset tetap di input ya, menjadi 0%. Berikutnya seterusnya dengan satker-satker yang ada di masing-masing wilayah, diisi seperti ini. Nah, ini nanti untuk Jakarta mohon ini diganti ya, total asetnya diganti ya. Ini saya rubah lagi. Jadi tolong diganti. Nah, total aset semua yang ada di daerah DKI Jakarta silakan diisi. Nah, kita kembali terhadap satker yang ternyata sama sekali belum melakukan penilaian, ya, penerapan dan penilaiannya tidak dilaksanakan misalnya ya untuk di untuk di wilayahnya, maka tidak perlu. Nah ya, untuk Bapak Ibu silakan tidak perlu diisi. Jadi tandain saja dulu, tidak perlu diisi. Kita tandai. Nah cuma kalau misalnya ada yang kosong, nah yang tadi disampaikan Pak Rama kan, ini terlihat secara online. Artinya tim review ya, tim review dari Bawas juga itu sudah akan melaksanakan review secara paralel. Nah, jadi Bapak Ibu harap diperhatikan, jika masih bisa dikoordinasikan dengan satuan kerja untuk mengisi link penilaian, itu silakan dilakukan. Kita ada waktu sampai hari Jumat ya Bapak Ibu, kita ada sampai hari Jumat yaitu tanggal 16 Desember. Ini kita kasih waktu sampai 16 Desember untuk satuan kerja melengkapi dan masing-masing korwil itu mengisi untuk mengisi tabel E ya, baik persediaan atau pemeliharaan. Nah, kemudian untuk wilayah karena kita di tim pusat itu tanggal 20 sudah melaksanakan kompilasi untuk seluruh wilayah, maka diharapkan tanggal 19 Desember itu seluruh tabel E baik persediaan atau pemeliharaan itu sudah terisi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang ada kendala nih untuk nilai tingkat wilayah bisa koordinasi dengan saya atau dengan tim pusat yang lain. Kita kejar waktu sampai dengan 19 Desember. Karena tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 kami akan melakukan kompilasi berikut ya. Berikut kita akan mungkin akan melakukan penyesuaian terhadap satuan kerja yang mungkin nanti memiliki kelemahan signifikan ataupun mengandung kelemahan material. Jadi kita akan kejar tindak lanjutnya, syukur-syukur semuanya menjadi kelemahan tidak signifikan ya Bapak Ibu. Jadi PPK itu kita setelah melakukan penilaian terhadap penerap, tidak serta-merta langsung menyajikan, wah ini mengandung kelemahan material nih gitu. Nah, tapi kita juga merekomendasikan untuk segera melakukan tindak lanjut supaya hasilnya bisa berubah dari mengandung kelemahan material menjadi kelemahan tidak signifikan. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu seperti itu. Ini sudah kita siapkan tabelnya ya untuk persediaan seperti ini. Nah, untuk tabel E juga berbeda di nama pengendaliannya ya. Jadi ini tinggal dimasukkan sesuai dengan tabel D-nya masing-masing satker gitu. Nah, ini harapannya saya tidak panjang lebar, harapannya Bapak Ibu bisa coba melihat, kemudian kita kalau ada perlu tanya jawab, kita tanya jawab di sini supaya Bapak Ibu nanti bisa fokus ya untuk mengisi. Jadi tugasnya untuk online ini yang tahun sekarang Bapak Ibu mengisi tabel E dan tabel E-nya persediaan dan tabel E-nya pemeliharaan gedung. Nanti secara terpisah untuk laporannya kita akan coba sampaikan kemudian ya, artinya laporan masing-masing wilayah itu sebetulnya sama saja ya dengan yang di Satker, tapi sifatnya nanti sesuai dengan hasil tabel E-nya. Jadi kalau tabel E-nya sudah kelihatan nih kesimpulannya apa ya Bapak Ibu tinggal membuat laporan hasil penilaian tingkat wilayahnya sesuai dengan kesimpulan yang ada di tabel E. Jadi formatnya sama, format laporan penilaian di Satker bisa dipakai untuk laporan penilaian tingkat korwil. Nah, tambahannya ya, kalau Bapak Ibu melakukan sampling di Satker, nah ini ada contoh ya, ada link penerapan Satker, ada link penilaian Satker. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan sampel, nah boleh di kolom E ya ditambahkan link, misalnya link hasil penilaian sampling dari penilai tingkat wilayah, boleh di tabel E, boleh di tabel F.
Artinya linknya kita masukkan di situ. Kalau ada ya, kalau ada Bapak Ibu melakukan sampling gitu. Tapi untuk kompilasinya bisa dari link penilaian Satker. Nah, kalau misalnya ada beda antara sampling Bapak Ibu dengan hasil penilaian, maka yang dipakai adalah hasil sampel. Artinya mungkin yang sudah ada perbaikan. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk kompilasi ya. Nanti ini tadi petunjuknya akan saya share. Nah, jadi Bapak Ibu aja berpatokan di situ ya, di angka saja. Kalau ada persentasenya 0 di bawah 0,1 itu kelemahan tidak signifikan, kemudian 0,1 sampai 0,5 itu kelemahan signifikan. Nah, kemudian kalau di atas 0,5 maka menjadi kelemahan material. Jadi itu diterjemahkan menjadi angka, kemudian di input pada tabel E. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan ada interaksi aktif dari Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, cara-caranya silahkan ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC ya. Kalau mau ada tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sam atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya silahkan kepada Bapak Ibu dari Korwil. Barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan dengan raise hand terlebih dahulu. Silahkan PT Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang bagi rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini. Mohon izin Pak Sam, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini, mengingat waktu yang terlalu mendesak singkat, kami mohon izin, apakah bisa kami melakukan sampling saja Pak? Dari untuk uji petik yang langsung verifikasi lapangan, apa bisa tidak semua satker? Tidak semua satker bisa kami laksanakan karena sampai hari ini kami belum melaksanakan untuk verifikasi lapangan secara langsung. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sam, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih Bapak dari Gorontalo ya sebagai Korwil dan juga sebagai penilai tingkat wilayah. Jadi untuk penilaian tingkat wilayah ke satuan kerja itu memang tidak diwajibkan keseluruhan Bapak. Jadi hanya sampling. 1, 2 boleh. Yang penting satkernya kan sudah, kalau saya lihat di sini, saya izin share ya punya Gorontalo ya. Nah, ini punya Gorontalo nih, artinya kondisi sekarang ya, artinya penerapan sudah sekitar 90% ya, sudah sekitar 90% terisi, hanya beberapa satker nih yang belum melakukan penerapan. Nah ini yang mungkin dikoordinasikan untuk dikejar, artinya karena penerapan dan penilaiannya kan dilaksanakan oleh masing-masing satker. Jadi tim penilai wilayah itu hanya melakukan sampling terhadap yang sudah dilaksanakan oleh satker. Nah jadi yang perlu kita ingatkan adalah teman-teman di satker yang belum mengisi link ini gitu. Nah, tetapi kalau untuk kompilasi itu Bapak Ibu wajib seluruh satker yang ada penilaiannya. Yang sudah ada penilaian sini wajib kita isi di tabel E. Artinya dengan melihat hasil penilaian si satker. Tapi kalau untuk penilaian sampling terhadap wilayah ke satker itu hanya sampling saja. Artinya boleh 1, boleh 2. Artinya untuk memastikan saja nih satker memang sudah melaksanakan. Jadi kalau untuk penilaiannya tetap sampling, ya hanya beberapa, tapi untuk mengisi tabel E, Bapak Ibu di penilaian tingkat wilayah mengisi dari link penilaian satker masing-masing. Jadi seluruh yang ada di sini dikompilasi ke tabel E-nya yang ada di sini. Gimana? Terima kasih Bapak. Oke ya. Terima kasih. Siap. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Baik, selanjutnya dari PT Akupang, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas mau sedikit bertanya nih. Kan sekarang ini kan kita jadi tim penilai wilayah nih. Nah, yang jadi persoalannya nih, kita harus runut dulu Mas dari yang awal dulu. Dari penelaah sampai dengan tim penilai Satker dulu Mas. Soalnya kita di sini juga masih bingung nih. Kan kemarin kan sempat koordinasi katanya tim penilai Satker itu tim di mana orang yang bukan di dalam keuangan tuh Mas. Ya kan kesian juga tuh Mas. Sekarang mereka mau menilai, mereka sendiri bingung juga apa mau dinilai nih Mas. Buat tim penilai Satkernya ini. Apalagi kita lagi Mas, makanya kita mau menunggu kapan mereka upload Bitly itu dan kapan kita kompilasi itu Mas. Nah, itu jadi problem buat kita juga sih Mas. Itu yang pertama Mas. Yang kedua nih, mau tanya lagi terkait ini apa? Excel yang ada tuh Mas. Excel antara tim penerap dengan penilai tuh sama Mas. Maunya yang dilampirkan di ini Google Drive-nya tuh Mas. Dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan itu. Apakah ada bedanya di bagian yang mana Mas? Soalnya ini semua masih meraba-raba nih Mas. Mungkin itu dulu Mas. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, untuk dari PTA Kupang, yang pertama terkait problem penilaian oleh bagian selain keuangan. Kemudian yang kedua tentang perbedaan pada Excel penilaian dan Excel penerapan. Bedanya di bagian mana boleh dijelaskan, Pak Syekh? Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad dari PTA Kupang. Sebetulnya kalau untuk kendala Satker ya, nah ini memang kalau sesuai surat sih harusnya dikomunikasikan sebelum 30 November ya, harusnya sih November jika memang ada kendala gitu, artinya kekurangpahaman dari sisi penilaian. Nah kalau untuk tim penerap dan penilai sebetulnya ini adalah tantangan ya, tantangan dari teman-teman kita sekretaris di Satker sebagai kuasa pengguna anggaran untuk bisa. Nah ini sebenarnya kita nggak usah, ini kita sedikit flashback ya. Saya menyampaikan kita tidak perlu pusing-pusing sebetulnya untuk PPK, Bapak Ibu nggak perlu bingung, karena PPK ini adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri, gitu. Jadi menilai diri sendiri, kemudian melakukan introspeksi, nah kemudian melakukan perbaikan. Cuma hal ini dilakukan dengan menuangkan ke dalam form A itu untuk si penerap. Artinya kalau saya yakin kalau untuk pengendalian Bapak Ibu sekretaris di Satker itu sudah ada. Contohnya begini, Bapak Ibu melaksanakan belanja persediaan atau pemeliharaan gedung. Pasti ini ada pengawasan kan, ada pengawasan dari pejabat terkait, apakah dari Kasubagnya atau dari PPK-nya, ataukah dari bendaharanya, itu semua sudah punya SOP-nya masing-masing di setiap Satker. Artinya kalau belanja persediaan, nanti harus disimpan ya, disimpan di penyimpanan, kemudian dicatat di aplikasi, kemudian dipertanggungjawabkan oleh bendahara. Runut seperti itu. Hanya, dokumen-dokumen inilah, dokumen-dokumen tadi yang kwitansi, kemudian ada kwitansi yang dikeluarkan oleh bendahara itu dituangkan ke dalam satu form. Dan ini sudah kita bantu ya dengan contoh. Sudah kita bantu dengan contoh. Makanya di link Bitly ini ada sebentar. Nah, di link Bitly ini ada contoh ya. Ada contoh yang sudah kita nah, ini ada contoh penilaian. Nah, ini ya ada contoh penilaian. Di sini kita benar-benar aktual, bukan hanya contoh yang bukan hanya contoh kosong gitu, tetapi kita betul-betul yang sudah kami laksanakan ke Satker. Artinya tim pusat sudah melakukan sampling ke PTA Semarang. Nah, ini sebagai contoh untuk Bapak Ibu sadur. Artinya untuk Bapak Ibu sadur, form A-nya itu nggak usah buat lagi gitu. Form A-nya itu sudah baku pakai yang ini aja. Hanya menyesuaikan dokumen.
Nah, kalau contoh di PTA Semarang itu, misalnya untuk persediaan dokumennya ada buku kendali persediaan. Nah, penyetaraannya untuk buku kendali bisa digantikan dengan bon permintaan barang misalnya. Jadi paling bedanya di situ saja. Tapi untuk nama pengendaliannya sudah kita bakukan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung lagi. Kita buka ya. Ya, nah ini. Jadi Bapak Ibu tinggal contoh aja dari sini. Nah, jadi tabel A-nya nggak perlu dirubah-rubah lagi, cukup pakai yang ada di sini. Artinya Bapak Ibu hanya menelaah resikonya, oh iya akan ada kesalahan. Nah, dokumennya juga sama, kwitansi. Jadi tabel A tabel A ini nggak perlu dirubah untuk dari sisi proses transaksi, kemudian dari sisi nama pengendalian juga nggak usah dirubah. Ini sudah ada verifikasi, monitoring ini nggak perlu dirubah-rubah ya. Nah, kemudian tinggal mengikuti. Untuk penerap, nah ya untuk penerap itu ini saya sekaligus menjawab nomor 2 ya nanti yang perbedaan penerap dengan penilai. Nah, penerap melakukan seperti ini. Artinya mengisi tabel A ya, mengisi tabel A yang kemudian ini ada kwitansi ya. Ini ada kwitansi di dokumen untuk verifikasi transaksi itu adalah kwitansi. Nah, untuk penerap membantu tim penilai menginput kwitansi-kwitansi yang sudah dikeluarkan ya. Itu direkap ke dalam form C1. Itu dulu. Tapi kalau untuk penerap sampai di sini, ngisi tabel A, nah tapi tidak mengisi tabel kolom yang terakhir, memadai iya atau tidak. Kolom memadai atau tidak ini diisi oleh tim penilai. Nah, balik lagi, kalau kendala bagian keuangan jadi penerap, terus yang di luarnya jadi penilaian, bagaimana? Gitu kan? Bagaimana? Nah, sebetulnya kalau dari sisi pengendalian atau penilaian masing-masing korwil itu tidak perlu orang yang berpengalaman dalam misalnya pembelian persediaan. Tidak perlu untuk melakukan penilaian ini. Tapi bagaimana tim penilai ini bisa mempelajari dokumen ya. Jadi PIPK ini sebenarnya hanya penelahan dokumen. Bagaimana bisa mempelajari dokumen? Oh, ada kwitansi. Kemudian, nah bedanya ya nanti kita akan lihat di C1. Penerap setelah melakukan pengisian tabel A itu memberikan tabel A ini kepada kepada penilai. Nah, dengan adanya verifikasi transaksi kemudian kwitansi, apakah cukup memadai atau tidak? Katakan memadai. Ini biasanya memadai. Kalau dokumennya ada ya. Yang repot nanti ketika input di C1. Nih kita buka C1. Ini bedanya nih antara penerap dengan penilai. Jadi penerap hanya sampai sini. Untuk tabel A, penilai menginput di memadai atau tidak memadai sesuai dengan kolomnya. Nah, sampai dengan ini semua diisi oleh penilai ya. Parafnya ini oleh pengendali ya. Nah, kemudian di sini simpulan sampai usulan koreksi itu diisi oleh penilai termasuk paraf ya. Ini paraf penilai. Nah, kemudian itu penerap sampai di situ untuk tabel A. Memadainya semua oleh penilai. Nah, kita ada kolom C1 ya. C1 ini di mana kita menjabarkan setiap dokumen yang ada di tabel A ya menjadi berurut seperti ini. Dijabarkan nih, ada kwitansi nomor sekian. Ya, yang penilai lakukan, itu menilai atribut-atribut yang ada di dalamnya. Maka ini karena sudah ada contoh ya, Bapak Ibu sudah ada contoh. Jadi tim penerap tolong melakukan kompilasi ya terhadap kwitansi-kwitansi yang ada atau dokumen yang ada pada tabel A diinput ke dalam C1. Jadi ada kwitansi berapa? Ada 50 kwitansi, input 50 kwitansi di sini, nomor sekian. Ya, jadi saya mengulang kembali kalau di bawah 100 dokumennya itu seluruh populasi. Jadi seluruh kwitansinya diinput. Ini ada 12 kwitansi, input 12 kwitansi. Dengan atribut seperti ini. Dengan atribut seperti ini. Artinya ada nomor, tanggal, TTD, nama, kwitansi nilai. Nah, yang penilai lakukan adalah melakukan pengecekan atribut. Atributnya apa? Nomor. Apakah kwitansi itu ada nomornya? Oh, ada. Centang. Apakah tanggalnya ada? Centang juga. Apakah kwitansinya ditandatangani? Centang. Nah, ini kan tidak perlu
orang yang berpengalaman dari sisi belanja persediaan. Dia akan melihat atribut. Ya, atribut dulu. Kalau ada kwitansi tidak ditandatangani, maka ini tidak bisa dicentang. Ini tidak bisa centang. Maka disajikan berapa nilai kwitansinya? Oh, 1 juta. Gitu loh. 1 juta dibandingkan dengan total nilai aset berapa persen? Sekian. Seperti itu terus-menerus. Untuk tim penilai, bedanya. Jadi penerap itu merekap ini nomor-nomor kwitansinya, tapi di atributnya dikosongkan, nanti atribut utama pengendali ini centang atau tidak, itu yang ngisi adalah penilai. Itu bedanya. Jadi untuk penerap hanya di tabel A dan tabel C1 untuk pengisian, tapi tidak memberikan centang ataupun penilaian. Yang memberikan penilaian adalah si tim penilai. Jadi untuk kebingungan antara tim penilai dengan tim penerap di Satker itu adalah tanggung jawab sekretaris, siapa mau dibagi, gitu ya. Apakah oke kalau misalnya mentok-mentok ya sudah jangan ini deh apa namanya hakim pengawasan aja yang menjadi penilai, silakan. Atau misalnya mau kasubag kepegawaian yang jadi penilai dengan timnya, silakan. Artinya tidak perlu mahir untuk penilaian ini, tapi lebih ke arah pengendalian dari sisi dokumen. Apakah dokumen yang Bapak Ibu laksanakan itu sudah tepat atau belum, sudah lengkap atau belum? Karena Bapak Ibu ini saya sampaikan ya, mungkin ada Mas Rama juga. Apa sih yang diperiksa oleh BPK, Bawas kalau misalnya ke Satker? Yang diperiksa ya, yang diperiksa adalah dokumen kwitansi, SP2D, SPM, dokumen semua. Maka dari itu, PIPK untuk kali ini itu kita kaitannya dengan dokumen itu sendiri. Hanya saja dokumen yang kita punya, kita nilai sudah lengkap belum atributnya. Jangan-jangan belum ditandatangan, jangan-jangan kwitansinya kosong, jangan-jangan, nah itu. Jadi kita memastikan pengendalian terhadap dokumen-dokumen yang sudah kita punya itu lengkap atau tidak atributnya, kemudian tepat atau tidak penggunaannya. Jadi sampai di situ untuk penerap dan penilai. Nah, jadi saya rasa sekarang sebetulnya kita udah nggak bicara lagi C1 ataupun A, kita sudah bicara ke tabel D. Nah gitu. Di tabel D ini untuk Semarang kebetulan tidak ada kelemahan ya karena seluruh atributnya itu lengkap semua gitu. Jadi kita bisa mengisikan angka 0 semua untuk Satker ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi oke, ini untuk Kupang ya. Ini kalau kita lihat memang ini ada link tapi belum tentu dalamnya lengkap gitu ya. Jadi silakan dilihat kembali. Tinggal contoh yang ada. Artinya kalau memang terbatas waktu, silakan contoh yang ada sambil dilihat lah. Nah, jangan sampai sekarang udah kita kompilasi masih bingung di antara siapa penerap, siapa penilai gitu. Ini udah lewat waktunya kalau untuk yang tadi ya. Jadi harapannya Bapak Ibu mungkin yang mengalami kendala yang sama dengan tadi dengan Kupang, tolong di flashback lagi. Kalau untuk penerapan dan penilaian sebetulnya sudah lewat nih. Kita sudah beranjak ke ke bagian kompilasi untuk menilai wilayah. Artinya, tapi kita nggak pungkiri kalau ini kan masih ada yang kosong-kosong nih ya, Mas mungkin bingung mau ngisi apa gitu kan. Nah ini tolong dengan waktu yang mepet ini bisa melihat contoh yang ada. Tolong intinya adalah dokumen. Siapkan dokumen belanja persediaan dengan pemakaiannya sesuai dengan yang ada di tabel A. Kita sudah kasih clue. Oh kwitansi ya, siapin kwitansi. Gitu, beli apa aja kemarin. Terus kemudian ada pemakaian, siapin. Itu di Sakti sudah tersedia semua. Pemakaian itu sudah ada, resume pemakaian sudah ada, resume BAST sudah ada. Kan Bapak Ibu nginput ya, Satker ya. Satker itu nginput di modul komitmen untuk penginputan BAST persediaan. Nah, disitulah biasanya sih di BAST UP. Disitulah bisa kita cetak dokumen berupa resume BAST. Resume BAST ini, nah, perlu Bapak Ibu ketahui kalau untuk persediaan itu perlu ditandatangani oleh bendahara. Nah, atribut inilah yang kita mau pastikan sudah atau belum, gitu. Kalau belum ya segera dicetak kemudian ditandatangani oleh si gitu. Jadi Bapak Ibu setelah ini coba yuk kita siapa yang masih ini silakan bisa hubungi saya ataupun teman-teman di pusat untuk kita diskusi gitu ya. Atau ya coba di sini kita pada kesempatan kali ini apa sih yang misalnya menjadi kendala. Kalau tadi sudah kebingungan, saya rasa nggak usah bingung lagi. Contoh sudah ada,
penilainya siapa saja. Nggak usah lagi perdebatan, oh ini keuangan semua penerap, terus siapa dong yang jadi? Nah, ini sudah lewat nih. Harusnya sudah diputuskan. Harusnya kemarin kita sudah menjadi diskusi terlebih dahulu. Siapa ya Mas ya? Yang nanti kita kan bisa diskusi. Artinya tidak perlu orang yang mahir untuk penilaian PPK ini loh. Tapi dia bisa tahu aturan, nah bisa baca aturan, kemudian bisa melihat lengkap atau tidak atribut yang sudah ada. Apalagi sudah ada contoh. Gitu ya, Bang Ake ya. Gimana kira-kira? Izin Mas, ini lagi nih Mas. Apa-apa ya. Ini mungkin tadi terkait penilai dan penerap mungkin juga agak sedikit sih Mas. Tapi yang jadi problem lagi kita nih yang wilayah nih terkait PN sama PA nih Mas. Karena hasil kompilasi Satker PA sama PN. Ya kalau kita sih mungkin yang PA sih kita bisa koordinir sih Mas. Kan tadi kan katanya Mas kan kalau mau jadi sampling kan cuma satu, tidak semua disampling kan Mas. Iya kan? Nah yang jadi problemnya kita ini, kalau Satker PA kita bisa obok-obok gampang sih Mas, tapi kalau Satker PA ini kayaknya agak repot. Oke. Kerepotan buat kita nih Mas. Oke. Saya jawab ya, boleh? Boleh Mas, silakan. Jadi tadi disampaikan Pak Rama itu juga berdasarkan surat sekma ya, bahwa tim penilaian tingkat wilayah itu sebenarnya gabungan PTA dan PT. Kalau ada Dilmeti ya gabung juga, kalau ada PT Tun ya gabung juga. Artinya, tapi jika memang masih terkendala ya, ini juga semalam sempat kita diskusikan sih. Kalau masih kendala, yang penting adalah koordinasi PTA dengan PT di sana, Kupang. Kalau mau samplingnya masing-masing masing-masing peradilan boleh aja, ada masalah. Misalnya PTA mau sampel ke PA, terus bagi tugas ya PT sampel ke PN, boleh aja, nggak ada masalah. Atau mau sampelnya PA aja, nggak ada masalah juga. Yang penting adalah seluruh satker yang ada di Nusa Tenggara Timur itu melakukan penerapan dan penilaiannya, gitu. Kalau sampelnya, saya lagi ya, Bapak Ibu saya sampaikan, untuk sampelnya tidak wajib seluruh satker. Artinya sampel aja beberapa, artinya Bapak Ibu melihat, sebenarnya gini, saya mungkin bohong juga kalau seluruh satker nggak dilihat ya, karena Bapak Ibu melakukan kompilasi. Tapi yang Bapak Ibu sampel ini misalnya sampai dengan tabel D-nya yang kita uji ulang. Jadi Bapak Ibu menguji ulang penilaian yang dilakukan oleh satker, 1 atau 2 satker. Tapi untuk satker lainnya, Bapak Ibu tinggal kompilasi saja dari hasil penilaiannya. Jadi hasil penilaian si satkernya gitu. Jadi sambil dilihat, oh mungkin satker, oh ini kayaknya salah nilainya nih, ini bukan total aset, ini total pagu. Minta dirubah dulu gitu. Tapi paling tidak, kalau satker sudah melakukan penilaian, misalnya terbatas waktu, ya sudah kompilasi dari hasil tabel D-nya satker. Artinya ada kelemahan, kalau satker bilang ada kelemahan tidak signifikan, ya sudah, kita angkat. Jadi nilai 1. Kalau satker bilang tidak ada kelemahan, kita angkat. Nilainya 0. Kita percaya dengan satker. Nah, nanti tentu saja ada review dari Badan Pengawasan. Badan Pengawasan, nah misalnya melihat begini, kok satker ini bilang tidak ada kelemahan ya gitu ya. Misalnya Bawas tidak percaya nih, maka Bawas akan melakukan uji sampling juga secara dokumen, akan dibuka tuh filenya, akan dibuka juga kwitansi-kwitansinya, ya kan, dilihat, oh ini ternyata ada kwitansi yang nggak ada tanda tangannya nih, misalnya gitu kan ya, maka Bawas akan mengangkat itu sebagai temuannya. Nah, makanya kalau bisa, yang tadi atribut-atribut yang ada di C1 itu betul-betul memang kalau sudah lengkap ya memang lengkap. Kalau belum ada tanda tangannya, ya ditindaklanjuti di tabel D, sudah dituntaskan, sehingga oh iya, betul. Tidak ada kelemahan. Oh iya, kelemahan tidak signifikan. Jadi untuk penilaian wilayah, sekali lagi, jangan memusingkan lagi untuk turun ke satker. Tapi sekarang fokus kepada dokumen yang ada di Bitlai. Kalau tidak ada, maka Bapak Ibu minta ke satker. Kalau belum buat, maka contoh yang sudah ada. Contoh yang sudah ada di contoh. Sehingga Bapak Ibu penilai bisa melakukan kompilasi yang tadi di materi ya, artinya melakukan kompilasi tabel D. Jadi kalau sekarang pokoknya tugasnya penilai minta aja, kalau memang tadi ada satker belum, silakan minta. Kalau sampai akhir nanti hari Jumat tidak juga melakukan penginputan,
maka kita tidak akan ikutkan ke dalam kompilasi tingkat wilayah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngisi, kita tandai. Nah, nanti kita sepakati nanti dengan Sekretaris 1 bahwa satker yang tidak melaksanakan penilaian ya PPK tadi kan sudah menjadi laporan kinerja. Nah, saya khawatirnya karena ini sifatnya sudah online, kita terbuka nih, bitline-nya online. Siapapun bisa melihat, bahwa BPK itu bisa melihat, Itjen Kemenkeu juga bisa melihat. Oh, ternyata di wilayah A di Mahkamah Agung ada satker yang tidak melaksanakan. Nah, bagaimana Sekretaris Mahkamah Agung? Nah, kita terpaksa melakukan surat teguran misalnya, ya. Ada surat teguran kepada satker terkait karena tidak melaksanakan PPK misalnya. Itu akan menjadi jawaban dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada baik dari Bawas ataupun dari Itjen Kemenkeu atau maupun dari BPK. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang fokus aja kalau ada satker yang masih kosong, silakan minta untuk diisi. Kalau belum ngerti isinya, silakan lihat contoh. Saya melihat kok banyak satker yang kelihatannya kurang mengerti, tapi setelah melihat contoh, oh mereka tahu, oh seperti ini yang isinya. Jadi hanya memindahkan dokumen yang ada di fisik, kemudian kita rekap di C1. Baik pemeliharaan ataupun persediaan kita rekap di C1. Kemudian dilakukan pengujian atribut oleh si penilai. Gitu. Ada lagi mungkin Bang Ake? Masih ada yang Ini izin satu lagi nih Mas Sem. silakan Mas. Yang tadi terkait yang Mas Sem bilang tuh, kita kan cross check sama Bitly yang warna biru di wilayah kita masing-masing tuh Mas. Ada yang biru, tapi yang dilampirkan cuma SK doang saja. Nah, Ya. itu juga makanya kita mau percaya, kita tadi Mas Sam sampaikan bahwa katanya satker tidak ada bermasalah, semua aman dan tidak ada kelemahan Mas. Tapi yang dilampirkan di Bitly-nya cuma SK, kita mau lihat di mana gimana Mas? Iya, jadi tadi saya sampaikan kan, ternyata isinya nggak lengkap nih, tidak ada kertas kerjanya, ya kan? Hanya ada SK. Nah ini perlu kita ingatkan. Silakan penilai ingatkan, ini mana kertas kerjanya kalau tidak ada kelemahan, mana hasil pengujian C1-nya itu. Jadi penilai tingkat wilayah saya rasa nggak perlu pusing lagi kalau memang kelihatannya kok kalau saya mendengar seperti ini, oh satkernya kok kayaknya bandel gitu ya. Mungkin dia bandel atau gimana nih atau nggak mau koordinasi, ya sudah kita tinggal aja. Kalau kita sih nggak perlu pusing-pusing. Kalau satker memang tidak melaksanakan ya kita tinggal. Artinya konsekuensinya nanti akan ada khusus gitu. Karena baru tahun ini kita melaksanakan PIPK secara nasional. Artinya penggabungan kompilasinya kita nasional. Kalau tahun kemarin terus terang saja Bapak Ibu, tahun kemarin itu surat sekpa sudah ada, ya kan, untuk tingkat wilayah melaksanakan penilaian ke satker. Tapi dengan faktanya banyak penilai wilayah juga tidak sanggup, artinya dengan tidak ada anggaran, tidak ada SDM dan lain-lain, tidak sanggup. Akhirnya kita terpaksa masih tutupi Bapak Ibu. Kita tutupi dengan kami mengkompilasi hanya sampling saja. Hanya mengkompilasi sebanyak 64 satker tahun kemarin itu. Dari 900 satker kita hanya mengkompilasi 64 satker untuk kita sampaikan. Itu pun masih ada temuan. Nah, maka dari itu untuk peningkatan PPK, nah temuan PPK-nya adalah penilaian PPK pada Mahkamah Agung tidak berjenjang. Nah, itu sehingga kami harus melakukan penilaian, ya kita harus melakukan penilaian untuk kita kembalikan lagi ke PMK. Masing-masing entitas itu melakukan penilaian. Ya ini kalau masih belum juga, nah mau nggak mau kan, mau nggak mau kita tinggal. Nanti kita tinggal, tapi kita masih ada waktu sampai dengan hari Jumat, Bapak Ibu untuk mengingatkan satkernya. Nah, nanti kalau masih enggak juga, ya mohon maaf kita akan tinggal untuk tidak dikompilasi. Artinya, kalau tidak ada dikompilasi, maka sekretaris harus memberikan penjelasan. Sekretaris Mahkamah Agung harus memberikan penjelasan, ya mungkin nanti dengan cara misalnya menunggu. Kita lihat rekomendasinya apa dari Bawas. Kalau misalnya ada satker yang tidak melakukan penerapan dan penilaian, nah kita menunggu. Ini kan direview ya. Kita tinggal nih, kita bawa kompilasi, nanti Bawas akan review. Oh ini satkernya tidak melakukan. Nah kita lihat rekomendasinya apa. Kalau rekomendasi teguran ya teguran. Kalau rekomendasinya yang lain ya kita ikuti rekomendasi yang ada di Bawas. Itu ya, Oke.
Oke, siap Mas, siap. Dari PT Akupang cukup? Cukup Mas. Nanti kalau ada masalah baru kita koordinasi Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk PT Gorontalo, disilahkan. Mohon maaf nih Pak Sam, sekali lagi nanya nih Pak Sam. Boleh screen apa? Share screen yang A Pak Sam, izin. Yang Excel A itu Pak Sam, mohon izin. Dijadikan co-host ya, yang mau share screen tadi. Sudah bisa belum share screen-nya? Belum Pak Sam. Bentar. Boleh dicoba lagi, Pak? Sudah. Udah. Izin Pak, dari PT Gorontalo sudah bisa share screen? Mohon maaf Pak, dari PT Gorontalo bisa dilanjutkan? Izin. Iya, silakan Pak. Jadi tadi ada yang di-share Pak Sam tadi, ada yang menginput pelaksanaan misalnya pemeliharaan ataupun persediaan. Jadi ada juga tim yang melakukan penilaian Pak. Mohon izin, apakah tim penginput juga harus kita tentukan Pak, siapa yang menginput supaya tidak tumpang tindih pekerjaan nanti. Jadi siapa yang bertugas melakukan penginputan untuk yang di tabel A itu. Kemudian selain tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian. Jadi kan di sini ada proses transaksi utama, risiko utamanya ada. Apakah pelaksana pengendalian ini termasuk yang melakukan penginputan ataukah harus ada tim tersendiri? Kemudian menyangkut tim yang akan melakukan penilaian. Apakah bisa kita buatkan SK masing-masing atau bagaimana Pak? Mohon petunjuk. Yang kedua, menyangkut form B kalau nggak salah Pak, setelah kita kompilasi, digabung mengenai semua kwitansi-kwitansi. Pertanyaan saya, apakah setiap kali pelaksanaan untuk misalnya pelaksanaan pembelian persediaan harus kita input setiap kali transaksi sesuai dengan apa diinput sesuai bersama dengan data dukung yang ada. Karena di situ ada nomor kwitansi, tertanda tangan atau tidak barangnya. Ya ini Pak, terima kasih. Ini kan ada nama barang. Misalnya kalau kita persediaan kan belinya sekaligus. Ada barang-barang yang satu nota itu ataupun apa, ada barang-barang yang termasuk dalam satu nota belanja.
apakah kita urai di sini jumlah barangnya dengan nomor kwitansi yang sama, ataupun kita hanya taruh nomor kwitansi karena jumlah barang, nama barang di sini ada bermacam barang, Pak. Bukan hanya satu barang, satu jenis barang. Atau kita pisah dengan nomor kwitansi yang sama, misalnya ada pembelian ATK, kertas, buku, atau apa. Mohon izin Bapak, mohon petunjuk. Terima kasih Bapak. Baik. Satu saya coba jawab ya. Ya, Pak. Jadi begini Bapak, saya kembali lagi ya menjelaskan terhadap form A ya. Form A ini diisi oleh penerap ya. Terkait pelaksanaan pengendalian ini kenapa di sini ada pertama komitmen? Sebenarnya Bapak Ibu karena sudah ada contoh ini nggak usah ngerubah gitu. Nggak usah ngerubah ini dan tidak perlu ada SK, tidak perlu ada SK lagi terhadap si pengendali ini. Cuma SK-nya adalah ini berarti masuk ke dalam tim penerap. Teman-teman yang ada di pengendalian ini, operator komitmen, operator persediaan, Kasubag, bendahara, PPK ini masuk ke dalam tim penerap. Gitu, harus ada masuk. Jadi untuk tim penerap, resiko utama pengendalian ini diisi oleh tim penerap. Namun kalau sudah dicontoh kan harusnya tinggal download aja kan ya. Tinggal download, isinya sama nih. Isinya sama seperti ini. Nah, tinggal menyesuaikan, oh di saya bukan bendahara nggak ada kaitannya dengan transaksi ini. Benar nggak? Kalau benar tidak terlibat ya sudah dihapus dari sini. Atau memang ada tambahan, oh kami ada tambahan Pak, ada tambah satu orang lagi misalnya operator aset ternyata masuk di sini, silakan masukkan. Tapi kalau sudah cukup dengan yang ada di contoh, saya rasa sini sudah yang paling ideal nih pelaksanaan pengendalian dan tidak perlu ada SK lagi. Artinya ini yang memang sehari-hari melaksanakan. Pelaksanaan pengendalian ini adalah yang sehari-hari melaksanakan di Satker. Nah, kemudian terkait kwitansi ya di C1 ini. Kwitansi, jadi bukan per barang yang tadi itu sangat rumit ya. Ininya. Maksudnya pemahamannya terlalu tinggi gitu. Jadi ini saya ulang. Ini ada kwitansi nomor sekian. Jadi setiap ada belanja ya, ada belanja pembelian persediaan itu masuk sebagai kwitansi nomor sekian di C1. Semuanya. Ada 7 kali pembelian, berarti ada 7 kwitansi. 1, 2, ya kan? 3, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita kategorikan. Di setiap kwitansi itu, kwitansi bendahara ya, kwitansi bendahara itu, ini hanya nomor ya. Ini kan sudah ada nomornya nih, nomor 0213. Centang, hanya atribut ada atau tidak gitu. Bukan menjelaskan, oh ini barangnya ATK, kemudian ada kertas, ada barang-barang lain, nggak perlu. Nah terkait nama barang ya, nama barang di sini, nama barang centang. Artinya di dalam kwitansi itu disebutkan, oh kwitansi ini nomor sekian digunakan untuk pembayaran ya pembelian persediaan berupa, ya, right? Gitu ya, berupa toner, berupa kertas, sekian rim di kwitansinya loh, di kwitansinya tersebut gitu. Tersebut nama barang-barangnya kan kalau kita beli kan begitu ya, beli apa nih? Ada notanya kan ya. Nota kemudian dijadikan kwitansi dari nota toko, kemudian bendahara membuat kwitansi kan gitu ya. Kwitansi menyebutkan oh ini sekian nilainya untuk pembayaran toner sebanyak 10 buah, TK sebanyak kertas F4 sebanyak 5 buah disebutkan. Kalau itu ada maka kita centang aja, si penilai itu hanya mencentang, tidak menjabarkan, tidak menguraikan. Nah untuk menginput kwitansi ini tugasnya penerap. Ya, ada kwitansi nomor, ada berapa kwitansi sih? Tuangkan di sini di kolom D ini. Nah nanti si penilai akan menginput atributnya di tabel di kolom E. Artinya hanya melihat lengkap atau tidak. Nah maksudnya gini, ke depannya kalau ada kwitansi persediaan tidak menyebutkan nama barang kan menjadi tidak jelas ya. Artinya ada pembayaran senilai 3 juta rupiah ya kan untuk pembelian persediaan. Nah, misalnya di kwitansi seperti itu. Kalau kita baca, maka akan menjadi tidak jelas. Tapi kalau disebutkan dengan ada nomor, tanggal, ada tanda tangan disebutkan nama barangnya untuk pembayaran persediaan berupa toner sekian-sekian ya kan, jumlahnya sekian, nilainya sekian. Nah, itu menjadi lebih jelas. Harapannya pengendalian Bapak Ibu ke depannya untuk di Satker itu lebih tepat lagi seperti ini. Oh, berarti kalau kwitansi itu harus jelas nama barangnya. Oh, harus jelas jumlahnya. Jadi tidak serta-merta kwitansi itu asal-asalan aja. Pokoknya belanja persediaan sekian juta, pertanggungjawabkan.
cuma notanya aja ditempelin kan. Nah, tapi harapannya ke depannya kwitansi bisa lebih mudah untuk dimengerti oleh si pemeriksa misalnya. Oh, ini ada kwitansi tanpa perlu melihat nota nih, sudah jelas ada pembelian. Nanti pembuktiannya apa? Oh, ada notanya. Gitu. Karena saya pribadi melihat banyak teman-teman itu membuat kwitansi persediaan, nama barangnya itu selalu dihilangkan, cuma ada nilainya aja. Dengan alasan, sudah ada Pak di nota gitu. Nah, bagaimana kalau notanya tercecer? Maka di kwitansi perlu kita sebutkan. Jadi ini hanya penyebutan di kwitansinya saja gitu loh Pak. Gimana Pak? Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Siap, terima kasih. Aman ya? Aman Pak, siap. Oke. Ada lagi mungkin? Tadi masih ada yang... Selanjutnya dari PT Babel, disilahkan. Terima kasih Mbak. Izin Mas Sam. Mas, Ya. kalau mengenai kan ada kesalahan pencatatan kode barang persediaan, itu kan total pembaginya itu dari total nilai aset. Seandainya misalnya kesalahan pencatatan barang itu di bulan Februari, total nilai asetnya itu di bulan Februari atau sampai saat ini Mas, neracanya itu? Makasih Mas. Oke. Nah ini pertanyaan bagus nih. Artinya akan menghilangkan keraguan-keraguan pada saat kita melakukan penghitungan persentase. Jadi total pembaginya adalah ya pada saat Satker melakukan penilaian. Ya, misalnya penilaiannya tidak dilakukan bulan September, maka kita menggunakan angka neraca FES ya mungkin yang menggunakan bond sakti ya, bond sakti yaitu ya bulan November. Gitu. Pokoknya aktual aja, aktual pada saat melakukan. Atau jika teman penilai tingkat wilayah melakukan sampel, oh saya sampel nih tanggal 5 Desember kemarin melakukan sampel ke Satker yang sama misalnya, maka tim penilai wilayah menggunakan neraca FES yang berada pada tanggal 5 Desember gitu. Jadi aktual. Kalau tadi mungkin jangan-jangan kalau Februari dibandingkan dengan neraca Februari. Jadi saya sampaikan total pembaginya yang digunakan adalah baik pembelian atau gedung. Kalau pembelian gedung adalah realisasi belanja itu pada saat penilaian dilakukan. Jadi bulan pada saat penilaian dilakukan sampai dengan penilaian dilakukan. Termasuk dokumen-dokumen juga dari Januari sampai September misalnya kan kalau kemarin. Jadi pembelian bulan November dan Desember nggak perlu masuk lagi ke dalam form tabel C1 gitu, tapi hanya sampai dengan September kalau memang penilaiannya dilakukan September. Udah oke ya? Makasih Mas. Sama. Silakan selanjutnya. Baik. Selanjutnya dari PT Palangkaraya, disilahkan. Baik. Udah di itu kan? Baik, terima kasih Ibu MC. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Silahkan. Baik, mohon izin kami dari PT Palangkaraya ingin bertanya kepada Pak Sam. Ini kan kita di hari ini fokus kepada penilaian di ya Pak, yang tabel E ya Pak ya. Untuk penilaian kelemahan gabungan yang artinya kita sebagai Korwil diminta untuk mengisi form-form ini gitu ya terhadap keseluruhan Satker yang ada di wilayah kita gitu ya Pak ya. Nah, fokus kepada di form atau tabel E. Ini di tabel E di bagian pemeliharaan gedung, Pak. Ini ada kolom yang namanya monitoring fisik saat pekerjaan berlangsung dengan pemeriksaan fisik setelah pekerjaan selesai belum BAST dan setelah BAST. Mungkin kami ingin minta penjelasan lebih lanjut jika ini kan tabel ini kan adalah pengisian dari tabel-tabel sebelumnya Pak ya. Ini runtutan dari tabel sebelumnya ya Pak ya. Artinya kalau misalnya di tabel sebelumnya katakanlah itu di tabel D tidak ada kesalahan atau kesalahan dan sebagainya itu kan nihil saja gitu ya di yang E kan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya ada kemudian berkaitan dengan fisik begitu ya, kita harus mengisi di dua kolom ini
Itu pengisiannya atau penjelasan lebih lanjutnya seperti apa, Pak? Mohon dijelaskan secara detail, Pak. Terima kasih. Baik, ini saya udah unmute belum ya? Baik. Jadi terhadap betul tadi untuk tingkat wilayah kita mengisi dengan dasar penginputan tabel D yang ada pada Satker. Artinya kalau tabel D menyatakan tidak ada kelemahan terhadap monitoring fisik saat berlangsung atau monitoring fisik pekerjaan sebelum BSD dan setelah BSD, nah itu cukup mengisi angka 0, gitu ya Ibu ya. Tapi jika memang ada kelemahan pada saat monitoring fisik, ya misalnya tim penilai ini sih lewat ya, karena kan mungkin pekerjaan sudah selesai semua, tapi misalnya pada si penilai saat fisik berlangsung, kemudian menemukan ternyata apa ya, mungkin kalau kita bilang DRPP ya, daftar pekerjaannya itu tidak sesuai. Misalnya begini, dibayarkan terhadap pekerjaan pengecatan ya, anggaplah pengecatan misalnya dibayar per meter ya misalnya. Di situ pada saat berlangsung ini dikerjakan sudah 80%, misalnya kan pada saat berlangsung di sudah 80% menurut laporan. Tapi begitu si penilai katakanlah melakukan monitoring fisik ternyata hanya 50%. Nah, maka dihitung sisa 30%-nya yang menjadi kelemahan. Ada kelemahan sebesar 30% dari nilai tadi itu dibandingkan dengan total prestasi belanja. Jadi kalau saat fisik ini memang agak sensitif nih ketika si penerap menyatakan sudah 80%, kemudian penilai menetapkan 50%, nah ini maka akan ada selisih yang menjadi salah saji. Ya, menjadi nilai salah saji terhadap total belanjanya. Gitu juga sama, pemeriksaan fisik setelah selesai gitu juga sama. Oh, ini sudah 100% gitu kan. Walaupun sebelum BST atau sudah BST, tapi pemeriksaan fisiknya dilakukan setelah selesai. Dilihat, penerap menyatakan bahwa pengecetan sudah 100%. Gitu ya. Sudah selesai semua. Nah, tapi begitu tim menilai, melihat, loh kok ini masih ada yang belum dieksekusi gitu kan, belum dilakukan. Misalnya ini saya buka saja, misalnya begini. Tim penerap kita menyatakan ini sudah selesai dan sudah dibayar. Kan gitu ya. Sudah dibayar, sudah dipertanggungjawabkan, sudah SP2D, sudah SPM, namun ternyata pekerjaan masih berlangsung. Nah, ini kan yang sering terjadi nih pada saat pemeriksaan kalau BPK gitu kan ya. Jadi kita menyatakan udah dibayar, sudah ada SP2D, tapi ternyata pekerjaannya masih berlangsung. Nah, kita lihat berlangsungnya berapa? Oh, ternyata ini masih 80%. Masih 80%. Nah, maka senilai 20%-nya itu disajikan sebagai salah saja. Gitu. Mungkin saya minta interaktifnya nih. Kira-kira penyampaian saya sesuai yang dimaksud atau tidak? Ya, terima kasih Pak. Mohon izin menanggapi dari penjelasan Bapak. Intinya kami sudah tangkap Pak, tapi ada penjelasan tadi ketika contoh ya yang tadi pengecetan itu, kan ada bahasa tadi Bapak sampaikan, misalnya nih setelah BAST kemudian ada bagian-bagian yang tidak dicet dan sebagainya gitu kan, itu menjadi pengamatan kita juga sebagai penilai ya Pak ya. Artinya kalau seperti itu, apakah kita pada akhirnya terjun ke satker kita gitu loh Pak, untuk pemeriksaan ini, karena kalau misalnya itu terkait di satker kita sendiri saja, kita bisa melihat langsung gitu Pak. Tapi kan kalau untuk satker di wilayah kita, ini kebetulan kalau di sini kan korwilnya di PT Palangkaraya gitu Pak ya, mungkin nanti kami berbagi dengan PTA untuk mengisi ini disesuai dengan wilayah kami masing-masing untuk terjun ke daerahnya itu loh Pak. Maksudnya untuk melihat seperti yang Bapak sampaikan tadi, membandingkan pekerjaannya, oh ternyata nih setelah BAST nih ada yang kurang pengamatannya begini-begini dan begitu gitu. Sedangkan kita untuk pengisian tabel E ini berharapnya memang dari pengisian yang tersaji lengkap di link yang ada yang sudah dibuatkan ini dari teman-teman kita di Satker begitu Pak. Nah, terhadap hal seperti itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Baik Ibu, ini luar biasa nih. Ini saya senang sekali ya dapat tanggapan seperti ini. Artinya tadi saya sampaikan di awal, kewajiban Bapak Ibu di tingkat wilayah memang hanya sampling ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di
Palangkaraya ya, kalau kan PT Palangkaraya dengan PTA gitu. Nah, kemudian sampling terhadap yang satker yang jauh tidak memungkinkan dari sisi SDM pun ataupun anggaran misalnya. Jadi hanya bisa sampling misalnya ke PN Palangkaraya aja deh gitu kan, atau ke PA Palangkaraya yang dekat misalnya. Nah, kalau itu sudah ada solusi pasti Bu ya kalau yang dekat. Tapi bagaimana dengan yang jauh? Kita ragu nih, satker menyatakan tidak ada kelemahan, tapi kami ragu. Jadi memang ada sifatnya Bapak Ibu kalau misalnya mau, Bapak Ibu mau misalnya meragukan dari satker, artinya kalau saya sih sebetulnya tidak ambil pusing ya, karena kita sudah ada penilai tingkat satker. Ketika penilai tingkat satker menyatakan tidak ada kelemahan, ya maka kita bisa langsung kompilasi, Ibu. Tapi kalau misalnya kita ragu nih dengan hasil penilaian satker, maka kita bisa melakukan uji petik, misalnya poin-poin penting saja mana. Jadi Bapak Ibu bisa minta dokumentasi gitu. Dokumentasi terhadap, misalnya foto ataupun video terhadap bagian yang dilakukan pengecatan tadi. Kirim deh videonya gitu kan. Misalnya kalau Ibu mau gitu kan, untuk memastikan aja nih. Jadi kita tidak melakukan sampling ke sana, tapi Ibu melakukan uji petik terhadap beberapa bagian yang mereka lakukan penilaian. Kalau mereka bilang, oh tidak ada kelemahan, ternyata mereka ada BST pekerjaan pengecatan gitu kan. Kita ragu nih, nah kita bisa minta dokumentasinya. Maka dari itu, sebetulnya dokumentasi adalah merupakan bagian dari dokumen-dokumen terhadap pekerjaan pemeliharaan gedung. Jadi kalau kita selain lihat tabelnya, kita akan melihat dokumentasi mereka. Ada atau enggak dokumentasinya. Gitu. Kalau sudah ada lengkap ya, berarti bisa kita yakini dan kita bisa tuangkan di tabel E. Tapi kalau misalnya kita tidak yakini, ya sesuaikan lagi. Kira-kira berapa nih? Ya kan, kita konfirmasi lagi ke satkernya. Gitu. Jadi Ibu kalau misalnya ke satkernya, ini kayaknya belum selesai ini gitu kan pengecatannya gitu, mau gimana tindak lanjutnya. Nah, dikasihlah misalnya batas waktu, misalnya dikasih batas waktu ya seminggu ya, sampai dengan hari Jumat nih chatnya harus diselesaikan biar kita yakin itu memang 100%. Kalau memang ternyata di hari Jumat masih belum diselesaikan juga, ya kita silahkan mau diangkat. Oh ada ini estimasi sekitar 10 atau 20% nih belum selesai pengecatannya, masukkan. Jadi angka terakhir adalah angka dari tim penilai tingkat wilayah. Gitu Ibu. Gimana? Boleh lagi Pak sedikit satu lagi. Boleh. Ini karena saling berkait ya Pak antara tabel E dengan tabel D dari yang Bapak sampaikan tadi. Ini kan fokus pengisiannya kepada tabel E. Tapi di sini juga ada di tabel D terutama di kolom tindak lanjut. Kalau posisi sekarang kita kan Pak mengisi tabel A, B, C, D dan sampai E ini ya dalam satu waktu begitu. Apakah nih idealnya memang PIPK ini kan berjadwal gitu Pak ya? Artinya betul nggak pemahaman kami Pak ketika ada di form D ketika kita mengajukan usulan koreksi terhadap kelemahan gitu ya, kelemahan yang kita temukan misalnya di tabel-tabel sebelumnya, entah itu di E, di B dan sebagainya, kita ajukan usul koreksi. Nah, usul koreksi itu kan bisa jadi diselesaikan dalam saat waktu itu juga, atau bisa jadi dia boleh memerlukan waktu yang sedikit lebih lama begitu. Nah, untuk mengisi tindak lanjut dan hasil penilaian kelemahan setelah tindak lanjut itu kan pada akhirnya ketika dia membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti, tidak bisa kita isi dalam satu kurun waktu yang sama, gitu Pak. Nah, itu ketika kita dalam kondisi penilaian yang sekarang ini Pak, ini awalan gitu ya. Bagaimana Pak terhadap dua kolom tersebut? Terima kasih. Baik. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan dulu terkait idealnya PPK itu. Ini mungkin harapan kita di tahun 2023. Jadi penerapan PPK itu diharapkan sebetulnya kalau untuk penerap itu mulai dari Januari. Jadi dari Januari sudah melakukan penerapan. Jadi kita mungkin akan menetapkan akun penerapannya itu di awal tahun. Jadi Bapak Ibu di Satker sudah bisa melakukan penerapan dari mulai Januari. Tapi, nah idealnya kalau untuk penilaian, nah, tadi kan kita ada tabel D kan, kelemahan, ada tabel C1, pengujian atribut, itu dimulai di bulan September Ibu. Jadi terhadap proses mulainya penilaian PPK itu ada di bulan September sampai dengan Desember. Itu range waktunya untuk penilaian. Jadi sudah bisa melihat nih, sudah ada dokumen-dokumen yang diterbitkan dari Januari sampai dengan September.
Nah, terkait jika ada tabel E, ya, tim penilai turun September misalnya, ada tabel D yang harus ditindaklanjuti, maka disepakati antara penilai dengan penerap mau berapa lama, apakah 2 minggu, apakah 3 hari, yaitu dibuatkan action plan tersendiri, artinya disepakati oleh penilai dengan penerap, itu ada action plan, berarti tidak lanjut ya, berapa lama? Oh ini 2 minggu, nah, artinya kesepakatan, jangan 2 minggu terlalu lama, seminggu saja, supaya tabel D-nya bisa tuntas. Nah, itu idealnya. Nah, terhadap kondisi yang sekarang, itu kemarin kita menetapkan sampai 30 Oktober kan ya, 30 Oktober untuk penerapan dan penilaian. Jadi kalau misalnya 30 Oktober melakukan penilaian, maka bisa ada waktu sampai sekarang gitu, sampai dengan Desember ini ada waktu sekitar 1 bulan, ya kan. Apakah mau 14 hari, mau 30 hari, bahkan nah sekarang sudah kita ada batas waktu sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Desember. Nah itulah batas waktu kita untuk melakukan tindak lanjut tuntas. Kalau memang masih mau nih Satker melakukan tindak lanjut terhadap kelemahan yang dituangkan di TABD. Jadi kalau untuk sekarang, sebetulnya kalau dari sisi surat itu penilaian berakhir di 30 Oktober, tapi kalau untuk kompilasi, makanya untuk kompilasi kita ada deviasi sampai dengan 5 Desember kemarin ya. Penilaian Parares sampai dengan 30 November, 30 November, kita ada deviasi sampai tanggal 5, sampai dengan minggu sekarang kita laksanakan kompilasi. Jadi sebenarnya masih boleh berjalan. Jadi tidak ada kekakuan dalam hal tindak lanjut, selama kita masih kompilasi di tingkat pusat, nah kita tentukan di tanggal 16 Desember ini sudah tidak ada tindak lanjut yang kita akui. Tapi kalau masih ada, nah Bapak Ibu di tingkat wilayah, masih boleh, artinya masih boleh untuk mengangkat. Bahkan nanti nih, kalau kita nih, oh sudah deh kita nggak ada waktu lagi kompilasi semua. Ternyata ada satker yang menyajikan kelemahan material, angkanya 3 nih, terkompilasi angka 3. Maka biasanya Bawas akan mereview, Bawas akan meminta kita tim penilai tingkat pusat untuk terjun, atau bahkan mungkin Bawas sendiri yang terjun ke satker tersebut untuk diuji ulang dan dilihat siapa tahu sudah ada tindak lanjut. Maka itu bisa merubah tabel E kami nanti, tabel E di pusat gitu. Tabel E di pusat bahwa ada perbaikan terhadap si satker tersebut. Nah, targetnya tentu saja karena ini PIPK, pengendalian intern pelaporan keuangan, harapan kita tentu saja hasilnya harus efektif. Kan gitu ya. Masa iya kita WTP tapi PIPK-nya mengandung kelemahan signifikan misalnya. Ini akan bertolak belakang. Maka secara implisit, nah kita mengharapkan penilaian ini harus efektif gitu. Harusnya sih PPK itu harusnya efektif. Jadi kalau kita menemukan yang janggal-janggal di antar satker kita, maka kita harus berupaya bagaimana mungkin mereka harus menjadi efektif. Kalau ada temuan maka harus tindak lanjut. Gitu Ibu. Bagaimana? Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti kalau kita menemukan kesulitan dalam pengisian boleh kita hubungi Pak ya di jalur pribadi. Boleh. Baik, untuk sementara sekian Pak dari kami PT Palangkaraya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada PTA Kepulauan Bangka Belitung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan yang ingin kami tanyakan tentang penilaian di form C untuk tim penilai. Ini kan untuk misalkan di persediaan itu kan ada di verifikasi transaksi. Misalnya kwitansi nomor itu kan ada atribut nomor, tanggal, tanda tangan, nama barang dan kuantitas serta nilai. Nah, setelah penelusuran dari tim penilai atas eviden-eviden yang telah disampaikan oleh tim penerap, itu terdapat temuan misalkan pencatatan nama barang yang berbeda Pak antara kwitansi dengan inputan hasil aplikasi Sakti itu. Nah, di sini sempat terjadi argumen jadi dari tim penerap itu menilai kayak gini, yang atribut nama barang yang penting itu ada, sedangkan dari tim penilai karena atribut nama barang antara inputan modul Sakti dengan nota atau kwitansi yang ada di bendahara itu berbeda nama. Jadi itu gimana Pak? Apakah kita centang atau tetap diminuskan karena tidak sesuai nama antara kwitansi dengan inputan Saktinya Pak? Ya,
Oke, saya jawab ya. Jadi, verifikasi transaksi yang ada di sini, ini kan pertama adalah verifikasi transaksi ya. Jadi kalau di sini terdapat nama barang, walaupun tidak sesuai dengan inputan sakti, untuk poin pengendalian verifikasi transaksi itu kita terima, Mas. Ya, kita terima. Tapi nanti ada di sini nih. Nah, di sini di monitoring transaksi di kenanya. Ya. Nah, jadi di monitoring transaksi di minusnya, di monitoring transaksi. Jadi di pada penginputan kode barang. Gimana? Verifikasi transaksinya tetap diterima, nama barangnya berbeda, cuma di monitoringnya di minuskan gitu. Iya. Jadi di sini disebutkan terdapat perbedaan kode barang, misalnya kan salah kode barang ya, atau nama barang. Nah, di sini di monitoring transaksi. Oke, siap Pak. Paham Pak. Paham ya? Oke ya. Oke. Jadi yang nomor 1 itu verifikasi transaksi ya sudah, karena kita kan melihatnya hanya kwitansi kan, hanya kwitansi, belum sampai ke aplikasi. Nah, sampai ke aplikasi kita sudah masuk di monitoring transaksi. Kita sudah melihat nih ada cetakan, oh ini beda nih antara kwitansi dengan pencatatan di aplikasi. Nah, maksudnya di monitoring, di pengendalian monitoring. Kalau di pengendalian verifikasinya, karena kita belum melihat aplikasi sakti, ya oke, sudah ada nama barangnya nih, sudah betul kan sesuai dengan kwitansi misalnya. Oke, itu ya. Iya siap, Pak. Makasih Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup Pak Sam, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Oh, ini ada seandainya bisa dibuatkan khusus grup PPK. Boleh ya, nanti ini masukkan ke depannya nanti grup WA khusus PPK. Oke, siap. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu atas atensi yang sudah hadir ya Bapak Ibu, baik dari tingkat wilayah ataupun ini ada juga beberapa satker sudah mengikuti. Harapannya sampai dengan hari Jumat seluruh link penilaian itu sudah bisa terisi Bapak Ibu. Dan untuk penilai Korwil diharapkan di tanggal 19 ya tingkat wilayah sudah mengisi seluruh tabel E. Jadi kami bisa mulai kompilasi di tanggal 20. Jadi kami juga dibagi juga Bapak Ibu, misalnya saya kebagian 5 wilayah gitu kan. Nah, nanti mungkin kita akan ada koordinasi juga dengan Bapak Ibu, artinya apakah satker yang belum mau kita tinggal atau mau kita tunggu, itu kesepakatan nanti antara tim kami nih di pusat dengan Bapak Ibu di wilayah. Artinya kalau kami juga terpepet waktu kan karena tanggal 30 harus sudah menyerahkan ke Bawas. Nah, jadi kita akan tinggal misalnya gitu. Jadi mohon bantuan juga, mohon maaf juga jika memang ini kesannya seperti mendadak di satu waktu yang sama, tapi mudah-mudahan dengan adanya gambaran kita nih, dengan adanya gambaran kita bahwa PPK ini terbuka, sekali lagi PPK ini bukan untuk mencari kesalahan dan kemudian mengangkat jadi temuan Bapak Ibu. Artinya temuan-temuan yang Bapak Ibu penilai temukan itu untuk langsung ditindaklanjuti oleh Satker. Sehingga PPK ini kita temukan duluan dibandingkan dengan pemeriksa eksternal. Kalau internalnya masih Bawas kan suka juga menemukan ya. Misalnya ada teman-teman Bawas melakukan pemeriksaan reguler ke Satker, menemukan ternyata pemeliharaan gedung digunakan untuk buat pos jaga misalnya, menjadi aset. Nah, itu ditemuan sehingga rekomendasinya untuk mencatat. Nah, kalau kita sudah menemukan terlebih dahulu, maka rekomendasinya kita duluan nih, duluan sebagai PPK untuk melakukan pengendalian terhadap kesalahan yang sudah terjadi, kemudian dilakukan tindak lanjut. Jadi kita tidak menutupi, tapi mudah-mudahan dengan adanya keterbukaan ke depannya, akun-akun signifikan yang kita terapkan PPK ataupun akun-akun signifikan yang tidak kita terapkan PPK, seluruh satker akan, nah jadi implicitnya lagi nih ya Bapak Ibu, kita tetapkan 2 akun, persediaan dan pemeliharaan gedung. Tapi PPK itu sebetulnya untuk setiap satker tentu saja mengendalikan seluruh aktivitas akun signifikan. Mau pemeliharaan patan mesin, mau aset tetap, ya kan? Semua itu kita pasti akan mengikuti. Kalau sudah ada contoh PPK, contohnya apa?
pengarsipan dokumen yang baik terhadap realisasi belanja seluruh akun, baik pemeliharaan gedung, pemanfaatan mesin, semua dibendel, gitu kan ya. Dari mulai kwitansi sampai dengan SP2D, SPM itu semua dibendel jadi satu, di scan, ya disimpan di Google Drive-nya masing-masing, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu nanti ada yang dibutuhkan, mana dokumennya? Ini Pak, silakan link ini aja. Jadi kita tidak melihat lagi nanti pemeriksa baik pun Bawas ataupun BPK ngedeprok gitu ya, ngedeprok, minta dokumen, kita kasih dokumen sampai semobil gitu kan ya, dibawa ke hotel untuk diperiksa. Jadi kita tinggal kasih linknya. Ini Pak linknya sudah rapi, kita tinggal lihat. Kalau perlu fisiknya, kita akan carikan butuh nomor kwitansi berapa. Jadi tidak semua dokumen kita sampaikan kepada pemeriksa. Itu akan lebih membantu. Jadi intinya untuk PPK, saya ngambil kesimpulan bahwa PPK itu adalah bagaimana cara kita menata usahakan pengarsipan dokumen secara rapih, baik dan benar, dan atribut yang lengkap. Itulah PPK di kita. Saya sih menerjemahkan seperti itu. Artinya tidak muluk-muluk yang bahasa-bahasa yang ada di PMK, tapi sebetulnya adalah bagaimana kita menata dokumen realisasi belanja yang memang harusnya memang rapi gitu kan. Jangan sampai nanti ya terus terang saja saya malu sendiri ketika datang ke Satker, Mbak minta ini dong kwitansi dari Januari sampai dengan tanggal sekian, ada di mana ya? Pasti dicari. Tadu ya Pak, soalnya yang nyimpen bendaharanya. Tadu ya Pak, soalnya yang nyimpen kasubagnya. Nah ini kalau eksternal ya, itu jadi catatan Bapak Ibu. Jangan sampai kita nanti seperti itu. Kita sampaikan ke Satker. Kalau ada pemeriksaan dari eksternal, jangan sampai seperti itu. Siapkan dokumen dengan lengkap, dengan atribut yang lengkap juga. Itulah PPK untuk kondisi sekarang. Makanya saya tidak berat-berat menyampaikan artinya ada B1, ada B2. Jadi kita fokus ke tabel E aja dulu untuk teman-teman. Nanti ke depannya, nah sambil kita pelajari pelan-pelan PMK 17 2019, kita sama-sama. Tadi ada masukan, seandainya dibuat grup PPK, nanti kita buatkan. Kalau memang tahun depan kita perlu seperti itu, kita buatkan. Jadi tim penerap PPK bisa bertanya semua di grup itu gitu kan. Harapannya seperti itu. Walaupun memang kami juga kemarin membuka konsultasi juga kan kepada Bapak Ibu yang memang ada kendala, siapa penerap silakan. Itu kami hampir setiap hari 100 WA pasti ada, artinya menanyakan. Harusnya sih sudah bisa berjalan. Jadi demikian Bapak Ibu, kesimpulan sudah saya sampaikan. Terima kasih juga kepada tadi Pak Rama sudah menyampaikan, tadi juga harusnya ada Pak Yudi menyampaikan, tapi karena ada kegiatan lain, itu tidak sempat menyampaikan arahan. Jadi Bapak Ibu yang masih ada kendala, silakan ya nanti hubungi saya boleh. Nanti kalau tanggal 20 sudah ada tim yang akan menghubungi. Kalau memang Bapak Ibu belum lengkap misalnya tabel E-nya. Akan kita coba diskusikan apakah mau ditinggal satkernya atau memang tetap mau ditunggu gitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kembalikan kepada MC untuk ditutup. Baik, terima kasih Pak Sem atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, kita telah sampai pada ujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Koordinator Wilayah atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga agenda kompilasi hasil penilaian PIPK dapat kita laksanakan dengan baik dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, yang mau menghubungi silakan ya.